Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembahasan Java dasar ya. Kali ini kita akan belajar tentang array ya. Array. Ada array satu dimensi. Nah, ini di sini saya udah bikin dua buah metode atau prosedur ya. Nah, ini ada array satu dimensi, kemudian ada array dua dimensi, nanti kita lihat. Nah, kenapa dibuat metode biar gampang aja ya. Jadi ketika kita mau ngejalanin metode yang ini, kita panggil di sini ya, gitu. Itulah enaknya kita menggunakan object oriented programming ya. Nah, untuk array satu dimensi kita buat dulu programnya. Kita misalkan ingin menampilkan nama-nama negara misalnya ya, string. Ini kita buat array tapi tipe datanya string. Gini ya, kita isi nama-nama negaranya, misalnya negara kita dulu Indonesia, misalnya, kemudian Jepang, ya, kemudian Korea misalnya. Nah, gini ya. Oke. Nah, perlu diingat bahwa di dalam array itu urutannya bukan data 1, data 2, 3, enggak. Ada disebut dengan indeks ya. Jadi misalkan, nah, Indonesia ini adalah indeks ke 1, ke 0 ya. Nah, gini. Kemudian Jepang ini adalah indeks ke 1. Kemudian Korea ini indeks ke 2 gitu. Jadi berdasarkan indeksnya ya, gitu. Nah, maka kalau misalkan kita mau mencetak Jepang, berarti indeksnya itu indeks 1, padahal di sini datanya itu data kedua ya, gitu kan, karena kan Indonesia data pertama, kemudian data kedua adalah Jepang gitu. Nah, jadi kalau mau mengakses array itu berdasarkan indeksnya, misalkan gini. Nah, gini. Nah, kita mau menampilkan Jepang misalnya. Berarti Jepang itu ada di indeks pertama. Nah, kalau kita run, kita panggil dulu di sini array 1 ya. Kalau kita run, nggak pakai tanda kutip ya. Oke. Kalau kita run, dia akan menampilkan Jepang. Kenapa? Karena indeks kan indeks ke 1 ya. Seperti tadi dijelaskan bahwa kalau array itu dari 0 gitu, indeksnya itu ya, dari 0. Nah, misalkan Indonesia. Kalau kita mau menampilkan Indonesia ya berarti indeks ke 0. Kan dihitungnya dari 0 dulu, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau indeksnya 0 berarti Indonesia yang keluar. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi begitu cara mengakses array ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau merubah, bisa nggak nih kalau kita rubah misalkan indeks ke 0 ini kita rubah menjadi misalkan ya negara, kemudian indeks ke 0 kita rubah ya di sininya. Ini menjadi misalkan Jakarta misalkan ini ya. Misalkan kita rubah seperti ini. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, berubah ya. Jadi artinya apa? Meskipun di sini sudah disediakan data ya, ini bisa kita rubah gitu dengan cara seperti ini
ya, gitu. Jadi harusnya kan tadi itu indeks ke 0 itu adalah Indonesia, tapi karena kita rubah di sini datanya, maka dia berubah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan kan begini, kalau satu-satu gini kan berarti sistem out.print line gitu ya, terus negara 0, terus di bawahnya lagi kita harus bikin banyak ya. Nah, supaya kita nggak bikin banyak, kita gunakan perulangan for gitu ya. Nah, jadi contohnya begini, perulangan for ini kita hapus dulu biar lebih jelas ya. Kita hapus perulangan for misalnya kita buat aja sebuah variabel integer i aja ya, untuk menampung nilai awal dari pembacaan indeksnya nanti. Nah, kurang dari i kurang dari negara dot length ya. Kemudian i plus plus, ini operator ya, yang kemarin operator. Oke, nah gini ya. Nah, negara dot length ini dia length ini ya, length ini adalah properti itu, dan ini sudah disediakan di dalam Java-nya. Jadi kita tinggal pakai. Maksudnya gimana sih negara dot length ini? Maksudnya ini adalah membaca seberapa banyak indeks ya, indeksnya gitu. Seberapa banyak indeks yang ada di dalam array tersebut. Kan dari 0, 1, 2, oh berarti sampai 2 nih gitu ya, berarti sampai 2 nih gitu. Jadi dia menghitung berapa panjang indeks yang ada di dalam array negara ini gitu ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya berarti kita cetak dengan negara. Nah, ininya diganti menjadi i, karena logikanya gini, ketika kita baca dari sini ya, untuk variabel i berisi 0 gitu ya, maka di sini kan 0, dia akan mencetak 0. 0 siapa? Indonesia tercetak. Kemudian dia balik lagi ke sini ya, ngecek lagi nih indeks apakah i-nya kurang dari jumlah indeksnya. Jumlah indeksnya kan ini 2, apakah i-nya masih kurang dari 2? Oh iya, ternyata. Nah, gitu. Nah, ini kan terus bertambah nih, i plus plus, artinya tadi 0 kemudian ditambah 1 jadi 1 ya, 0 tambah 1 menjadi 1 gitu. Kemudian berubah di sini jadi 1. Kemudian balik lagi ke sini. Apakah 1 kurang dari 2 ya kan? Apakah 1 kurang dari 2? Nah, oh iya, ternyata benar, 1 itu kurang dari 2. Nah, kemudian berarti tadi 1 ditambah lagi ini 2. Jadi 2, cuman 2 di sini. Terus sampai dia ketemu di sini 2 kurang dari 2. Oh enggak, 2 itu sama dengan 2, maka dia berhenti. Gitu. Jadi seperti itu logikanya ya. Semoga jelas nih ya. Kalau misalnya kurang jelas ya coba kalian pahami dengan pemahaman kalian sendiri ya, coba ya. Gitu. Kalau kita run, maka akan tampil semua harusnya. Nah, ini kan Indonesia, Jepang, Korea tampil semua. Nah, ini termasuk array 1 dimensi. Oke. Nah, kemudian kita coba nah, kita juga bisa menggunakan tidak seperti ini ya. Kita bisa menggunakan namanya for each. Ya. Jadi tulisannya gini.
for each. Nah, for each ya. For each itu nah di sini ada apa namanya? Notifikasi ya. Nah, kita rubah menjadi for each. Nah, begini seperti ini. Ya. Jadi penulisannya lebih ringkas, lebih simpel gitu ya. Gitu. Nah, ini bisa kita rubah nama variabelnya. Nah, gini. Ini kalau di kita run sama aja hasilnya. Gitu. Cuma ini lebih ringkas menggunakan for each gitu ya. Oke. Oke, kemudian sekarang kita akan buat array multidimensi. Kita buat aja yang array 2 dimensi ya. Misalkan oke, ini kita hapus dulu biar nggak di run. Nah, sekarang kita buat array yang memiliki tipe data integer tapi 2 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi si kurungnya ini ada 2 gitu ya. 2 dimensi. Ini 2. Oke. Nah, oke. Kemudian misalkan angka lah ya. Nah, jadi kalau 2 dimensi gini bedanya ya. Kalian perhatikan. Nah, ininya juga ada 2. Begini. Misalkan 1, 2, 3, 4. Kan? Kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, gini ya. 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kemudian kita akan coba mengakses misalkan kita masukkan dulu integer x misalnya kan, kita isi dengan angka gini ya, indeks. Nah, gini. Kemudian kita tampilkan. Ini kita tampilkan x-nya gini ya. Nah, kita lihat angka berapa yang akan didapat gitu ya. Angka berapa yang akan didapat. Kita coba run. Angka 7 ya. Nah, berarti cara membacanya begini. Nah, berarti cara membacanya begini. Sebetulnya begini, bentuk fisik apa ya namanya? Bentuknya itu jadi kayak begini. 1, 2, 3, 4. Nah, gini, kemudian ini, kemudian gini. 5, 6, 7, 8. Nah, gini. Nah, kenapa ketika di sini apa namanya 1 terus di sini 2 dia dapatnya 7. Nah, jadi pertama begini, ini adalah elemen ini array ke 1 ini ya, ini array kedua. Nah, tapi kita dihitungnya itu dari 0 gitu, 0, nah 1 ini ya. Nah, artinya dia berada di array 1 ya, bukan array ke 1 ya, tapi array 1 karena kan hitungnya dari 0.
Nah, kalau dari hitungan biasa sih, ya ini array ke-1, ini array kedua. Kan harusnya gitu. Nah, tapi kita ngitungnya dari 0, 0, 1 gitu ya. Nah, berarti dia ada di array ke-1. Nah, kemudian kenapa di sini ya 2 terus dapatnya 7? Nah, karena begini. Si angka 7 ini berada di indeks atau di elemen kedua array 1 gitu ya. Gitu. Ada di indeks 2 array 1. Karena kan hitungnya gini, 0 1 2. Kemudian ini 3. Nah, kalau ini 3, kalau ini kita rubah 3, ini harusnya dapatnya 8. Kenapa? Karena dia kita memanggil data yang ada di indeks ketiga di array 1 ya, data indeks ketiga. Nah, kita lihat harusnya 8. Betul ya? 8. Gitu. Nah, kalau misalnya kita di sininya 0, ini harusnya berarti angka 4. Kan? Kita coba apakah betul? Nah, 4. Ya kan? Gitu. Nah, kalau 0, 0, 0 ini ya. Berarti ini kan array ke 0. Nah, ini array ke 0. Kemudian indeks ke 0. Array ke 0 mana? Ini. Nah, indeks ke 0-nya ini. Gitu. Harusnya 1 gitu. Nah, benar ya? Gitu. Nah, kalau misalnya array ke 0 kemudian indeks ke 1, ini berarti yang akan muncul nanti 2 gitu. Karena posisi angka 2 ini ada di array ke 0, indeks ke 1 gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, 2 ya, oke gitu. Nah, ini array multi dimensi gitu ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini penjelasannya. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, kalau misalnya tidak dipahami, silahkan mencari referensi lain. Atau misalnya video yang ini coba dipahami lagi menurut pemahaman kalian. Tapi yang penting logiknya itu benar gitu ya. Logikanya benar. Oke. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.